Iya bun. Lontong sayur ya. Iya. Sarapan paling mewah sejagat raya. Ini enggak sih, bukan. Nasi uduk, lontong sayur, tape uli guys. Ini belum dibuka tuh. Tape uli. Tapenya tuh di situ. Gorengan, lontong isi, oncom kayaknya nih. Kerupuknya jangan sampai tinggal. Hai bun, welcome back. So aku baru bangun tidur, belum mandi, tapi udah terlalu semangat. Biasanya aku kalau bangun tidur mandi dulu, baru sarapan. Nah ini sampai ada jerawat tuh, nggak apa-apa ya guys ya. Ini mata aku masih bejendol. Insya Allah hari Selasa dioperasi. Tapi ini muncul yang baru. Entahlah. Ada aja masalah di sini guys. Tapi nggak apa-apa. So, aku semangat banget sarapan hari ini karena ini adalah sarapan masa kecil aku guys ya. Jadi karena aku besarnya di Jakarta, lahir di Bandung, di Kampung Arjasari. Bismillahirrahmanirrahim. Aku besar di lingkungan orang Betawi. Jadi aku sering banget sarapan sama ini. Lontong, bakwan, lontong sayur, nasi uduk. Terus malah kalau dulu tuh sering banget ada yang nasi jualan namanya bihun siram. Jadi bihun biasa tuh bihun rebus, bihun yang warna putih, disiram pakai kuah oncom sama bumbu kacang. Cuma sekarang katanya tuh udah jarang yang jual kayak gitu. Terusnya aku dibonusin, dikasih juga tape uli. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu apa itu tape uli adalah makanan khas Betawi, yaitu tape ketan hitam sama uli ketan putih gitu. Aduh guys, ini enak banget. Sarapan termewah dari yang aku mudik kali ini, karena ini pertama kalinya juga aku makan ginian. Sebelumnya aku cuma dimasak-masakin mama. Ini baru kepikiran minta sama security ya, front desknya apartemen. Aku bilang, Pak, ada nggak yang jualan gorengan dekat sini? Tolong beliin dong gitu. Dia ini isinya bukan yang oncom, tapi yang ini ini oncom sama kentang. Ini oncom sama kentang. Enak banget tuh. Ini enaknya tuh dicocol sama sambal kacang. Bun, aku mau siramin dulu bumbu kacangnya ini. Ini bikin nagih banget sih. Kayak gini tuh nikmatnya no debat. Sarapan ternikmat. Minumnya teh manis banget ya. Udah dibikinin sama mamaku. Bun, saatnya kita eksekusi si nasi uduknya. Tapi yang aku kurang suka dari nasi uduk zaman now itu, mereka kayak jarang yang pakai semur gitu loh guys. Kalau zaman dulu ya, waktu aku kecil, nasi uduk itu identik dengan semur Betawi ya. Semur tahu, tempe, kentang, telur, daging, semur jengkol. Nah zaman now itu biasanya kalau orang jualan nasi uduk itu udah yang pakai bihun, pakai sambal kentang gitu ya, pakai tempe orek kayak gitu bun. Telurnya juga telur balado, udah jarang yang jual semur. Ini juga nggak disemurin,
Tapi adanya gorengan juga nggak apa sih. Masih pakai gorengan kayak zaman dulu. So sekarang aku pakein sambal kacangnya lagi. Biasa aku makan nggak terlalu banyak, tapi icip kenyang gitu. Ini juga enak. Saya lagi mau cobain lontong sayurnya, terus sampai uli. Halo, tanteku udah mandi dong, udah wangi, udah seger. Aku lagi makan donat. Tidak mau kamera guys. Anaknya udah bisa protes untuk nggak mau masuk kamera. Lagi mau kerupuk ya. Hasya juga sarapannya nasi uduk ya. Enak ya pakai kerupuk ya. Nasi uduk pakai kerupuk dong, aku dong. Ya, nyam. Babat. Jatuh sudah. Dia bun. Lontong sayur ya, tapi aku nggak bakal ngabisin semua. Aku cuma mau minta beberapa suap aja. Ini aku udah lumayan kenyang ini. Aku nggak mau makan telurnya, jadi aku bakal nyobain. Wah, ini luar biasa sih, lontongnya tuh bener-bener lontong yang di daun gitu loh. Lontong yang bulat-bulat. Kayaknya pedes nih. Oke bun, kita sekarang sarapan, kita cobain icip lontong sayurnya guys. Enak banget. Nggak tahu sih ini beli di mana. Tidak sepedas yang aku kira. Ini bukan lontong ini ya, yang ada isinya. Isi oncom. Enak banget. Hasya lagi makan sama neneknya. Babat. Mau apa? Mau apa? Mau minum? Ini minumnya ada. Lu minum dari nenek loh. Tuh. Jadi Asya makannya nasi uduk pakai donat tuh guys. Iya. Leker ya. Makan nasi uduk pakai donat. Ambil pakai tangan kakak. Kakak Asya. Tuh makan nasi uduk pakai donat ya. Hei, nyam. Dimainin kakak mah. Gimana sih? Oh enggak tuh. Leker ya. Bon, lagi nih Bon, bangun tidur habis ngoboin Hasya 3 jam kan. Aku bukannya si tape ketannya ya guys. Ini tuh bener-bener makanan yang paling mewah sedunia untuk masa kecil aku. Karena dulu makan tape ketan tuh cuman kalau lebaran doang. Enak banget. Makanan mewah banget guys. Di Belanda udah beli ketan hitamnya sama raginya, nggak bikin. Susah nggak sih mah bikin tape ketan? Gampang susah. Sini. Ye. Papa. Asya bawa ember. Iya ember. Iya bawa ember. Hey, apa? Tuh. Sketchnya kentut, gimana kentut? Gimana kentutnya? Untuk monster. Monster? Ja, inhoud.
Asya kentut ya. Kus papa dan. Oh iya, kangen papa ya? Kangen papa ya? Iya. Aduh, ambil teleponnya. Iya. So that this year we going to America, to Florida and to New York. You still want to? Yeah, to see the sequoia. Het is in het najaar toch? Het is in oktober of november. September, October. But if we want to do camping also, then maybe camping in June. Yeah, something like that. But then it's only like after we move the house. Yeah. Oke guys, jadi ini tuh hari Minggu, ngapa-ngapain? Kamu tadi habis pupi ya? Hai. Asyah gugu gaga. Kakak punya guguk, ya ampun. Haha. So, seperti biasa, aku cuma bisa video call aja sama suami. Diusahakan setiap hari gitu ya, minimal sehari sekali. Atau kadang kalau dia lagi libur kayak weekend gini beberapa kali. Tadi barusan dia ngebahas tentang rencana-rencana kita kalau aku sudah balik ke Belanda. Ini kan sebenarnya kita extend karena tidak direncanakan ya guys. Memang ada urusan yang mendesak masalah dokumen. Terus Hasya sekarang lagi sakit, lagi diare. Dan aku mau operasi ini dulu nih, bintitan yang tidak sembuh, yang membeku di dalam. Nah tadi dia bilang bulan Maret dia tuh udah ada tawaran kerjaan untuk keluar Belanda di negara Ceko, di kota Praha, untuk kasih seminar atau training untuk konsultan gitu selama 8 hari. Nah aturan dari kantornya itu kalau misalnya ada bisnis trip keluar negeri itu nggak boleh bawa keluarga atau partner. Cuman karena dia dapat ada weekendnya gitu yang harusnya dia Rabu, Kamis, Jumat, terus Sabtu, Minggu pulang, habis itu Senin, Selasa, Rabu lagi. Nah, daripada dia bolak-balik Ceko Belanda, Belanda Ceko kan juga beli tiketnya kan jadi 4 kali kan. Lebih baik dia minta weekend stay di Ceko gitu di Praha. Tapi aku sama Hasya nyusul dan itu bakalan tanggal 22 Maret. Mudah-mudahan tanggal 22 Maret aku udah pulang ke Belanda ya. Kayaknya sih minggu depan insya Allah bisa pulang ke Belanda gitu. Terus abis itu dia tadi udah ngomong lagi, nanti juga kita musim panas camping yuk gitu. Nah jadi kalau misalnya di Indonesia ini tuh perbedaan budaya ya menurut aku. Budaya perkempingan gitu, berkemah di Belanda dan atau di Eropa dan juga di Indonesia. Kalau di Indonesia kan yang budaya glamping tuh yang baru sekarang ini ya, berapa tahun terakhir. Dan kalau glamping itu bener-bener yang kayak tenda safari yang gede, kasurnya enak, ada AC, ada kamar mandi di dalam gitu. Nah udah gitu kalau di Belanda orang camping itu biasanya pakai karavan, pakai camper van, atau pakai tenda, bawa tenda. Kalau aku biasanya dari dulu sama suamiku tuh campingnya selalu yang bawa tenda sendiri. Cuman tendanya bukan tenda yang kayak kita naik gunung gitu bun. Kalau di Indonesia kan kita camping juga bisa naik gunung atau di alam bebas gitu ya. Aku nggak tahu sih kalau misalnya bener-bener sekarang tuh aturannya gimana gitu.
Nah, kalau di luar negeri atau di Eropa, kita tuh nggak bisa camping di alam bebas sembarangan. Jadi harus benar-benar di tempat campsite, di tempat camping. Dan kalau kita nggak punya camper van atau caravan, kita bayar slot untuk mendirikan tenda sendiri gitu. Atau kayak di sananya juga ada kayak karavan-karavan yang disewain gitu, yang kayak rumah tiny house gitu juga ada. Tapi aku biasanya selalu bawa tenda sendiri. Terus udah gitu kita biasanya campsite-nya itu yang memang sudah lengkap fasilitasnya. Ada kolam renang, ada laundry, ada pemandian ada shower air anget gitu. Karena kalau di Eropa kan negara 4 musim, air dinginnya tuh dingin banget guys, walaupun musim panas gitu ya. Terus biasanya ada permainan anak, ada kebun-kebun atau mini farm kayak gitu. Dulu aku pernah sama suami tuh camping di Slovakia, di beberapa bagian Perancis selatan, sama di mana ya? Ya di situ sih. Terus aku road trip kayak ke Hungari, ke Praha juga pernah, itu waktu mau camping road trip juga. Terus ke Polandia, ke Jerman kayak gitu. Nah, kayaknya kita bakalan camping masih pakai tenda yang sama, karena tenda kita tuh kayak ada pintunya gitu loh. Ada apa sih? Ada kamarnya gitu. Belum perlu untuk beli tenda baru yang lebih gede, kayaknya gitu. Terus barusan yang aku ngomongin sama Papa Hasya masalah liburan. Jadi suami aku tuh liburnya tuh 5 minggu. 5 minggu di luar hari besar dan juga Sabtu Minggu ya guys. Jadi jatah libur di perusahaan di Belanda itu rata-rata 21 hari sampai dengan 6 minggu gitu. Tergantung kamu kerja di mana, kesepakatan kamu sama employer atau pemberi kerja kamu gimana ketika kamu masuk, berapa jam kamu kerja. Kalau misalnya kamu kerjanya seminggu cuma 3 hari atau 24 jam dalam seminggu gitu, kayak satu harinya 8 jam, biasanya hari liburnya juga lebih sedikit gitu, kayak misalnya cuma 18 hari atau 21 hari biasanya gitu. Tapi kalau misalnya kamu kerjanya full time 40 jam seminggu, biasanya kamu bisa dapat libur tuh 4-6 minggu di luar hari libur nasional dan juga Sabtu Minggu gitu. Dan kita ini di Belanda biasanya dapat uang yang namanya vakansiegeld atau uang liburan. Itu setiap bulan Mei yang besarnya 8% dari gaji 1 tahun. Tapi dari 8% itu dipotong lagi pajak 50% gitu guys. Karena itu free money alias uang yang cuma-cuma yang diberi oleh pemberi kerja kita. Tapi kalau aku sendiri, karena aku kerjanya freelance aja, aku cuma dapat uang dari YouTube ya, dari jualan makanan gitu. Aku nggak dapat lagi tuh yang namanya vakansiegeld. Dulu waktu aku masih kerja di catering gitu, itu aku dapat uang liburan. Pada saat itu kontrak kerja aku pada saat itu kontrak kerja aku tuh 20 jam sama 25 jam ya kalau nggak salah, 25 jam lah yang itu. Nah, gaji aku sekitar 1.000, gaji aku tuh dulu sekitar 1.200 sampai 2.500 euro atau sekitar 20 juta sekian gitu. Nah, aku dapat uang liburannya juga sekitar segitu, sekitar 1 bulan gaji. Tapi sebenarnya intinya sih sama aja kayak uang THR ya guys. Cuman di Belanda kan nggak ada uang THR, adanya uang liburan gitu. Kalau di Indonesia kan uang THR juga 1 kali gaji kan. So menurut aku ini sama aja. Cuma bedanya keleluasaan kita untuk mengambil jatah libur. Dan yang 5 minggu ini biasanya kalau suami aku tuh diambil kayak, oh ya nanti liburan musim panas ya, seminggu atau 10 hari. Terus abis itu belum kalau misalnya dia lembur itu lemburnya itu bisa ditukar sama waktu gitu, bukan cuman ditukar sama uang gitu, sama uang lemburan gitu guys ya. Jadi dulu aku kenapa waktu masih kerja juga bisa ngambil cuti 4 minggu ke Indonesia, karena aku punya uang lemburan banyak dan aku bilang aku tuker hari aja ya. Jadi yang misalnya 8 jam kerja bisa dijadiin 2 hari ekstra libur, karena seharinya tuh 4 jam kerja misalnya kayak gitu. Terus untuk liburan panjang biasanya kita lakukan itu liburannya antara bulan Mei Juni, atau kalau orang yang anak-anaknya udah sekolah itu biasanya bulan Agustus, karena anak sekolah di Belanda itu liburnya 6 minggu dari bulan Agustus sampai September, itu namanya liburan musim panas gitu.
Nah, kalau aku yang anaknya belum sekolah, biasanya kita menghindari liburan musim panas karena apa-apa overpriced atau mahal banget dan dimana-mana tuh full gitu, Bun. So, kita bakalan liburan panjang mungkin kalau jadi tahun ini, tahun 2022 ini kita bakal ambil di September atau Oktober. Itu kalau jadi kita bakal ke Amerika karena aku tuh pengen banget berenang sama sapi laut yang bermigrasi dari laut Pasifik apa Atlantik sih, Pasifik kali ya, yang ada di Amerika ke Crystal River atau Sungai Crystal di Florida. Terus aku pengen mampir ke New York, walaupun aku tuh orangnya nggak suka banget kehidupan kota besar gitu. Aku tuh bukan city girl gitu ya guys. Aku lebih suka liburan-liburan yang nature, yang alam, yang kayak kalau kalian lihat TikTok aku baru banget ngebagiin VT-VT aku yang waktu aku ke Amazon, aku ke Freeport, terus aku kemarin sempat juga liburan ke Pulau Curaçao gitu di Amerika Latin gitu. Nah, cuman aku kayak penasaran aja gitu, mau tahu kayak gimana sih kota New York tuh yang kayak American Dreams banget, kayak semua orang pengen tinggal di New York gitu. Padahal yang udah aku tahu sih di New York tuh apa-apa pasti mahal banget ya. Tapi aku tetap bilang sama suamiku kayak aku mau deh ke New York gitu, cuman 4 hari aja nggak apa-apa deh, kayak pengen tahu aja kayak gimana kotanya gitu. So mungkin kalau jadi kita bakal ke Amerika tahun ini kalau semua urusan udah beres, karena kita juga masih harus pindahan dulu bulan Mei, Juni, antara Mei atau Juni. 1 Mei kita udah terima kunci rumah yang baru kayak gitu. Dan untuk jatah kayak liburan yang panjangnya gitu biasanya kita ambil sekitar 3 minggu. So dari jatah 5 minggu kan misalnya summer 1 minggu atau 10 hari, liburan yang panjang itu 3 minggu. Nah biasanya suami aku sisain 1 minggu itu untuk liburan Natal sama Tahun Baru. Karena Natal Tahun Baru memang kayak orang-orang tuh kayak udah males-malesan kerja gitu loh guys kalau di Belanda ya. Kayak vibe-nya tuh udah vibe holiday gitu, yang udah diem di rumah, terus juga kayak sama keluarga ngumpul-ngumpul kayak gitu. Dan kalau untuk budget sendiri untuk aku liburan, jujur suami aku termasuk orang yang royal untuk masalah liburan. Ya aku tahu gitu berapa dia dapat uang jatah liburan dari kantornya. Tapi biasanya kalau misalnya kita udah liburan gitu, biasanya kalau aku tiket beli sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk keperluan yang lain-lain, ya dia yang bayarin gitu untuk booking hotel atau booking Airbnb. Untuk makan biasanya kita pakai jatah uang belanja yang biasa kita untuk belanja di Belanda. Misalnya kita belanja di Belanda biasanya sekitar untuk sebulan itu biasanya sekitar 8 juta gitu. Ya udah, kita selama kita liburan pakai uang jatah belanja itu gitu. Kalau misalnya habis baru nanti kita pakai uang masing-masing atau uang dia atau uang aku gitu. Aku nggak pernah perhitungan atau gimana-gimana sih. Tapi kayak waktu kita liburan ke Curaçao itu, waktu itu mungkin kayaknya kita habis uang hampir 100 juta untuk 3 minggu. Karena kita bookingnya tuh dadakan banget gitu. Kita bookingnya kayak 2 minggu sebelum berangkat kita booking tiket gitu. Jadi rencana liburannya tuh dadakan banget karena pada saat itu aturan pemerintah untuk masalah corona tuh baru dilonggarkan. Jadi orang-orang langsung berburu untuk bisa keluar dari Belanda gitu guys. Cuman memang kalau suami aku tuh gini, dia bisa nabung, dia bisa investasi, tapi dia juga orangnya nggak yang bisa hemat banget, apalagi untuk menikmati hidup gitu, untuk liburan kayak gitu. Kalau aku lebih mementingkan untuk makan, untuk jajan. Untuk liburan aku juga suka, tapi kalau aku tuh kayak misalnya masih suka mikir harga. Kayak waktu aku ke Amazon sama dia, itu kan sebenarnya kita nggak rencana ke Amazon, kita cuma rencana ke Peru, ke Machu Picchu, which is yang juga udah mahal tripnya, pesawatnya udah mahal, terus trip sampai ke Perunya, ke Machu Picchunya juga naik kereta, terus kayak bayar tempat masuknya tuh juga berapa dolar gitu, aku lupa ya. Terus habis itu aku tetap minta sama dia untuk ke Amazon, which is yang kita harus beli lagi untuk trip private tour pakai guide ke Amazonnya itu.
Nah aku bilang sama dia, kamu nanti ini gimana, bayarnya mahal loh, aku nggak mau ya kamu nanti minta-minta, maksudnya untuk patungan sama aku gitu. Aku nggak mampu untuk bayar kayak gini, karena pada saat itu memang gaji aku cuma sekitar 20-an juta, sedangkan itu tripnya juga hampir 100 jutaan memang, karena trip Amazonnya aja tuh 30 juta guys ya. Bayangin dong kayak gitu. Terus dia bilang, udah deh kamu jangan ngomongin uang dulu, aku tuh pengen seneng-seneng, kalau misalnya kita liburan ya udah kita all out aja gitu. Cuman yang aku suka dari prinsip dia itu, walaupun kita all out, tetap kita tuh nggak yang kayak sampai kehabisan tabungan gitu bun, tetap ada ininya, tapi dia kayak udah nggak mau mikirin duit. Nanti pas udah selesai baru dia kayak ngelihat kartu kreditnya berapa, kartu debitnya berapa. Dan biasanya kita kalau udah habis liburan gitu kita bayar semua. Kalau misalnya kita pakai kartu kredit, biasanya kita pakai kartu kredit itu kalau cuman booking tiket pesawat sama booking hotel yang harus nge-hold kartu kredit gitu guys. Itu pentingnya kartu kredit untuk kita, cuman untuk itu sih. Sama aku punya kartu kredit juga, kartu kredit Indonesia, dia punya kartu kredit Belanda gitu. So bun, sekian ya cerita-ceritanya, karena aku juga sambil nungguin proses-proses di sini. Sebenarnya dibilang udah agak bosen, karena bukan bosen karena aku sama keluarga di sini enggak, tapi karena aku tuh kepikiran dia. Biar gimana tuh kayak beban mental gitu, kita sebagai istri. Kok jadi kelamaan banget mudiknya gitu ya. Walaupun dia juga tadinya bete, terus sekarang ya udahlah sabar-sabarin, malah dia yang masih nyuruh aku untuk ke Bali untuk liatin tanah. Tapi ya lihat aja nanti kalau Hasya udah sembuh, kalau aku udah selesai ini congkel operasi kelopak mata ini tuh si bintitan ini gitu guys ya. Semoga sharing aku bermanfaat. Semoga buat kalian yang punya impian untuk bisa liburan setiap tahun. Dan liburan setiap tahun ini tuh tidak termasuk aku pulang kampung ke Indonesia ya guys. Jadi bayangin ketika kita nikah itu kita harus bicarakan gimana kita mau mengatur keuangan bersama. Terus apalagi kalau yang kampungnya tuh jauh gitu, which is yang butuh uang ekstra untuk bisa tetap mudik setidaknya setahun sekali gitu. Jadi liburan juga mau setahun sekali minimal, dan pulang kampung juga. So kerja kerasnya harus lebih lagi gitu. Orang kaya bisa kerja keras, bisa sukses dengan usaha 100%. Kita yang bukan orang kaya harus bisa sukses dan juga bisa liburan, bisa mudik setahun sekali dengan usaha yang 1000%. Jadi jangan pakai semuanya sebagai excuse untuk kita nggak bisa punya pilihan dalam hidup gitu guys ya. So thanks for watching. Semoga kalian semua sehat terus. Doain juga aku sama Hasya sehat, biar bisa pulang lagi ke Belanda dengan sehat selamat. And I see you guys in my next video. Bye bye. Assalamualaikum.